Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Alfan Zuhri, NIM 2010281013 dari Prodi Pendidikan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran zat gizi dalam menunjang performa untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga yang diampu oleh Bapak Bahtiar Haryardovi MPD. Baiklah, simak videonya berikut ini. Peran zat gizi dalam menunjang performa. Apa sih gizi olahraga? Gizi adalah ilmu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan dan aktivitas fisik, termasuk diantaranya olahraga. Olahraga meningkatkan kegiatan metabolisme zat-zat gizi yang diikuti dengan meningginya kebutuhan zat gizi oleh tubuh, termasuk vitamin. Peranan gizi dalam olahraga. Keadaan gizi dan prestasi olahraga mempunyai hubungan yang sangat erat. Prestasi seorang olahragawan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, bakat, yang kedua, latihan yang optimal, dan yang ketiga, keadaan kesehatan serta gizi yang baik. Dengan pentingnya gizi untuk menunjang kenaikan prestasi tersebut, maka atlet harus paham tentang pengetahuan pemilihan makanan yang tepat. Pengetahuan tentang pemenuhan dan pengaturan gizi bagi atlet ini bertujuan agar atlet bisa mencapai kesehatan yang optimum yang bisa menunjang performa serta endurance, dan untuk meningkatkan kemampuan serta pencapaian prestasi optimal. Masalah yang berkaitan dengan gizi pada aktivitas olahraga. Yang pertama, kehabisan tenaga, energi pada saat pertandingan. Contoh, petinju profesional kehabisan tenaga pada ronde-ronde terakhir, meskipun pada ronde sebelumnya ia telah unggul. Yang kedua, kekuatan tenaga otot tidak mencapai kekuatan optimal. Contohnya, kekuatan pukulan seorang petinju tidak optimal karena sumber energi tubuh telah hilang dalam proses penurunan berat badan yang kurang benar pada saat sehari sebelum bertanding. Yang ketiga, terjadinya kolaps atau asidosis. Contoh, seorang pelari maraton mengalami kolaps karena persiapan gizi sebelum bertanding tidak benar. Yang kelima, tertimbunnya zat-zat metabolik intermediate yang tidak diinginkan. Contoh, pegal-pegal atau sakit otot karena penimbunan asam laknat, asam urat, dan lain-lain. Upaya penanganan gizi olahraga. Penanganan aspek gizi pada olahraga tidak hanya mengenai jumlah serta cukup tidaknya makanan yang masuk ke sistem tubuh, tetapi juga pengawasan utilitas zat-zat gizi di dalam tubuh, khususnya yang menyangkut transfer energi di dalam jaringan. Masalah asupan zat gizi sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari masalah yang harus diperhatikan. Intinya, justru pada pencegahan kesalahan utilitas zat-zat gizi di dalam tubuh. Pengaturan makanan pada atlet. Yang pertama, pemberian makanan pada atlet harus didasarkan pada 1. Jenis kelamin atlet. 2.
umur atlet. 3. Berat badan atlet. 4. Jenis olahraganya. Dan yang selanjutnya harus didasarkan pada periodisasi latihan, masa kompetisi, dan masa pemulihan. Yang pertama, makanan menjelang pertandingan. Yang kedua, makanan sebelum pertandingan. Yang ketiga, makanan selama pertandingan. Dan yang keempat, makanan sesudah pertandingan. Prinsip pengaturan makanan atlet. Yang pertama, makanan bervariasi. Setiap makanan mempunyai keunggulan dan kekurangan zat gizi tertentu. Dengan memberikan makanan yang beraneka ragam setiap hari, maka kekurangan zat gizi dari satu makanan akan dilengkapi oleh makanan lain. Yang kedua, makanan seimbang. Menjaga keseimbangan jumlah yang dikonsumsi dengan aktivitas yang dilakukan sehingga berat badan tetap ideal atau terjaga. Yang ketiga, makanan lebih banyak terdiri dari sumber-sumber hidrat arang kompleks seperti nasi, roti, sayuran, termasuk kacang-kacangan. Yang keempat, mengurangi lemak, terutama lemak jenuh dan minyak. Untuk mengurangi lemak dalam makanan dapat dilakukan dengan cara memilih daging atau ayam yang sedikit lemak atau kulit, mengurangi pemakaian santan, minyak, memasak dengan cara dibakar, dan lain-lain, menggunakan susu rendah lemak, dan lain-lain. Yang kelima, mengurangi penggunaan gula yang berlebihan. Gula merupakan alternatif yang baik dalam dunia olahraga bila jumlah, jenis kombinasi, dan waktu pemakaiannya dilakukan secara tepat. Mengurangi penggunaan garam atau sodium klorida selalu digunakan dalam makanan. Nomor 7. Minum air putih atau jus buah lebih banyak untuk mengontrol status hidrasi. Yang kedelapan, makan jenis makanan yang kaya kalsium untuk atlet wanita, terutama pada atlet yang mengalami gangguan menstruasi atau amenorea. Yang kesembilan, makan jenis makanan yang kaya zat besi, terutama atlet wanita dan yang vegetarian. Pengaturan makanan atlet berdasarkan periodisasi latihan, masa pertandingan, dan masa pemulihan. Yang pertama, makanan menjelang pertandingan. Pengaturan makanan menjelang pertandingan bertujuan memperbaiki status gizi, baik defisiensi maupun kelebihan, menjaga kondisi olahragawan agar tetap optimal selama latihan intensif, membiasakan atlet terhadap makanan yang sehat dan seimbang untuk kesehatan dan prestasi. Diet seimbang dan bervariasi yaitu: pertama, mengandung karbohidrat kompleks yang tinggi atau serealia, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Yang kedua, mengandung lemak dalam jumlah yang rendah. Yang ketiga, mengandung gula sederhana dan garam rendah. Yang keempat, menambahkan asupan kalsium dan besi, terutama pada wanita. Yang kelima, asupan cairan harus cukup. Makanan sebelum pertandingan. Pengaturan makanan sebelum pertandingan bertujuan untuk membentuk cadangan glikogen yang tinggi. Prinsip diet yang dijalankan adalah mengatur waktu dan jenis makanan sesuai jadwal pertandingan. Makanan yang diberikan adalah makanan yang sudah dikenal olahragawan, mengandung karbohidrat kompleks dalam jumlah yang tinggi, mengandung lemak dalam jumlah yang sedikit, protein dan cairan cukup, serta mengurangi jumlah serat agar lambung tidak penuh. Tujuan utama pemberian makanan pada atlet
sebelum pertandingan adalah untuk mempersiapkan atlet agar mendapatkan energi yang kuat dan hidrasi yang optimal. Contoh menu sebelum pertandingan adalah sebagai berikut. 3-4 jam sebelum bertanding, nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. 2-3 jam sebelum bertanding, snack, cracker, dan roti. 1-2 jam sebelum bertanding, jus, buah, dan teh. Kurang lebih 1 jam sebelum bertanding, cairan atau minuman. Tidak boleh diberikan makanan padat. Makanan selama pertandingan. Pengaturan makanan selama pertandingan bertujuan untuk memelihara cadangan glikogen dan status hidrasi. Prinsip diet yang dijalankan adalah dilakukan saat istirahat atau pergantian pemain. Olahragawan telah terbiasa dengan cairan yang diberikan dan pemberian cairan karbohidrat bila diperlukan. Sport drink yang mengandung 3-8% gram glukosa. Kiat dalam penyediaan makanan pada saat bertanding. Makanan yang dikonsumsi selain memenuhi syarat gizi, sebaiknya sudah dikenal atlet. Makanan harus mempunyai nilai psikologis yang tinggi sehingga terciptalah semboyan eat to win. Atlet sebaiknya memiliki makanan yang sudah familiar dan mudah dicerna. Makanan setelah pertandingan. Pengaturan makanan setelah pertandingan bertujuan untuk memulihkan glikogen, status hidrasi, dan keseimbangan elektrolit. Cara pemberian diet adalah segera setelah pertandingan berakhir diberi air dengan suhu 5 derajat Celcius. Setelah 30 menit diberikan 1 gelas jus buah. Dan setelah 1 jam diberikan 1 gelas jus buah dan snack cair yang mengandung karbohidrat 300 kalori. Setelah 2 jam diberikan makanan lengkap dengan porsi kecil. Setelah 4 jam, apabila olahragawan merasa lapar, diberikan makanan instan. Pengaturan makanan pada periode pemulihan ditujukan untuk mempertahankan status gizi. Makanan harus tetap memenuhi gizi seimbang. Well balanced diet. Baiklah, terima kasih. Mungkin bila ada kesalahan, bila saya mengemukakan materi tersebut, mungkin mohon sarannya. Baiklah, semoga bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.